Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka, tentunya suka-suka saya. Dimana ada Star Mirage, ada air dingin, disitulah saatnya saya membuat instant cold brew, tapi bukan espresso. Jadi saya mau sesuatu yang dingin di situasi yang panas sekarang ini. Tadinya saya mau pakai binnya Edge Sumatra Starbucks Reserve, cuman kayaknya saya akan main-main dengan Mexico Oaxaca. Karena kenapa? Karena secara notes dia lebih playful dibandingkan dengan si Edge Sumatra. Kenapa? Karena dia ada hints acidity-nya masih berasa, lalu masih ada notes yang kenceng dari lemonnya, dan ada sweet karamelnya sama hints dark coklat. The restnya dia adalah salah satu kopi yang menurut saya rasanya lumayan kompleks untuk dari Starbucks, si Oaxaca ini. Compare si Edge Sumatra itu lebih apa ya, lebih nggak liar rasanya, lebih lembut, lebih statis. Kalau ini lebih dinamis rasanya, lebih bermain-main. Jadi saya akan bikin menggunakan Star Mirage dan di instant cold brew. Tadinya saya mau bikin ini pakai avocado, kayak juga enak juga, karena avocatonya stoknya itu pakai strawberry, itu pasti enak banget. Si esnya, es krim strawberry itu pasti enak banget. Terus dibikinnya pakai cafe latte robot, tapi saya nggak tahu apakah pakai cafe latte robot dia akan create krema yang bombastis atau enggak. Saya belum pernah nyoba, jadi somehow saya akan main-main dengan si Star Mirage saja, karena seperti yang saya bilang, rasanya dia sangat, buat saya sih enak banget ya. Untuk dua bin terakhir yang saya beli dari Starbucks ini, Edge Sumatra dan si Mexico Oaxaca, buat saya rasanya enak karena dua range level roasting berbeda, create rasa yang berbeda. Kita akan timbang daripada banyak omong nggak jelas. Kalau sambil ngomong ya, sambil ngobrol ya, kalau beberapa orang itu memberitahunya adalah beberapa orang ya, kalau beberapa teman bilang, bang kalau ini kok dijelasin si notesnya dan lain-lainnya kalau ngebrew kopi gimana ya. Seperti yang saya bilang kan, kopi itu adalah masalah selera. Jadi belum tentu selera kita sama, tapi ada juga yang seleranya sama. Somehow penciuman kita juga berbeda, ada yang penciuman sama. Kalau misalkan dari reviewers, kalau saya kan ngopi, kalau dari reviewers mungkin dia tujuannya untuk menjual kopi atau apapun, mungkin ya, saya juga nggak tahu. Kalau saya emang objektif saya aja, tapi menjadi subjektif buat orang lain, tapi it's okay. Jadi saya mencoba ya simply ngopi aja gitu, tanpa harus mengejar-ngejar, merasa-rasa, menebak-nebak. Enggak sih, kalau saya misalkan pakai si Mexico Oaxaca, terus di dalamnya ada note ada note si lemon sama bright lemon, lalu ada dry apricot, ada sweet caramel dan hints of dark coklat, itu ada di situ misalkan ya. Lalu kalau bodinya ya, saya setuju sih dia ada di light body, mellow, expressive. Kalau misalkan kemudian saya bisa mencecap semuanya, ya udah dengan senang hati gitu, tanpa harus gimana. Tapi kalau memang sangat gimmick banget gitu kan, dari sebuah roastery sangat gimmick banget, saya sih nggak setuju juga. Tapi kalau misalkan udah sangat gimmick banget terus rasanya nggak enak gitu versi lidah saya, nah itu tuh baru problem. Tapi ya udah, misalkan gimmick banget gitu tapi rasanya enak, ya udah dimaafkan. Walaupun misalkan situ saya nggak bisa mencecap, kok nggak ada hints strawberry yang dijual selama ini ya gitu, nggak ada hints apa ya, nggak ada hints, ya mungkin lidah saya aja. Tapi misalkan overall kok enak ya, ya udah berarti masuk di lidah saya. Tapi udah
notesnya udah bombastis, terus pas di brew berantakan, pas rasanya juga berantakan. Ya itu tuh yang kadang menjadi masalah buat saya. Oke, saya akan bikin di 16 gram 16 gram ya. Oke, 16 gram. Saya akan set 16 gram, 17 gram deh, biar adil. 17 gram, banyakkan 17. Yes, 17 gram. 17 gram. Ini aromanya roastingannya di blonde. Kalau di Starbucks blonde itu light, sekali lagi buat orang lain. Kalau di Starbucks nih binnya biar detail ya kelihatan. Ini binnya yang dari Starbucks nih cahayanya kurang sesuai ya. Sebentar, yang sesuai dengan lighting kayak gini binnya. Ada yang pecah, ada yang ini. Tapi overall dia pecah biasa gara-gara terlalu, mungkin karena perjalanan dan lain-lainnya. Tapi dressnya binnya oke ya. Kalau buat saya sih oke. Enggak babak belur, nggak bergeradakan, segala jenis bin ada. Ini overall oke, 165.000. Lalu saya akan menggunakan gilingannya Staresso One Zipresso. Saya akan main-main di circle ke berapa? Circle ini cold brew ya. Oke, saya akan main-main di circle 1. Saya ngitungnya gitu ya, mungkin ada yang berbeda metodenya. 2, 3, 4, 4,5. Saya akan set 4,5 aja ya. Circle keempat 0,5 pas. One, two, three. Aman? Oke, aman. Selesai. Aromanya sweet banget. Saya buka di sini buat sedikit di tamping ya. Ini gilingan saya, kalau yang pengen lihat di 4,5. Kelihatan jelas ya. Deketin. Oke, segitulah. Circle keempat, poin kelima. Saya padatin sedikit supaya dapat bodinya sedikit. Oke, cukup. Lalu kita tutup. Biasanya bikin avocado nih pakai ini, mantap banget. Lalu saya akan kasih air. Ini air dingin. Airnya sekitar, kita cek ya, cek bersama ya. Kelihatan? Bikin nol dulu. Sip. Air dingin. (170, 180). Yes.
Saya kasih air dingin 180, lalu kita akan tutup. Biasanya kalau pakai cold brew pumpingnya agak sedikit PR ya, tapi let's see aja ya. Tutup dulu. 1 2 3. Maksudnya cold brew-nya pakai sparkling water lebih enak lagi. Yang ada di rumah. Dia nyari tekanan dulu, mengumpulkan tekanan. Metodenya gitu kalau Staresometer harus punya saya. Dia ngumpulin tekanan dulu yang banyak, habis itu dia ditembakin. Metodenya kayak gitu, makanya pumpingnya mesti lebih ngebut supaya ekstraksinya lebih sempurna ya. Lagi dong, kok nggak keluar lagi? Bentar ya. Habiskan saja. Kok nggak keluar lagi? Udah? Yes, ini yang kedua. Habis itu biasa udahan. Sip. Putih ya airnya ya. Oke, selesai. Kita abadikan dulu. Sudah saya abadikan. Kita akan cicipin rasanya kayak gimana. Lemon. Cheers teman-teman. Aromanya sangat semerbak. Aroma lemonnya kalau kalian pakai instant cold brew kayak gini lebih strong. Ya, lihat deh. Di bawah sinar matahari, lampu. Cicipin biasa kalau ngomong agak keselip itu. 1 2 3. Aromanya semerbak. Sweet. Mantap banget. Enak. Sweet, light body. Delicious. Enak banget. Bisa kalian bikin pakai Staresometer untuk create espresso instant cold brew. Kalau beberapa teman menyarankan saya mencoba instant cold brew pakai espresso, cold espresso pakai Velo dan Aeropress kayak yang ini. Saya udah coba sih, cuman saya nggak cocok di lidah aja sih rasanya. Sama saya lebih cocokkan pakai Staresometer kalau untuk instant cold brew ataupun espresso cold brew. Saya belum pernah nyoba sih cold espresso pakai
Cafe Latte Robot. Kalau pakai Aeropress sudah pernah. Ini ringan, masih ada sense sedikit bitternya, aroma lemonnya semerbak. Saya sih suka ya. Beberapa kali memang sama, saya udah berapa kali brew ya. Di Padma 2 kali brew pakai Stardust Mirage, pakai Aeropress enggak, V60, pakai V60. Panas-panas di daerah dingin. Kalau sekarang dingin-dingin nih, di suasana panas banget. Mantap. Kalau beberapa apa vlogger yang kopi rata-rata suka nyangkut di feed YouTube saya suka iseng. Rata-rata kebanyakan mereka memberikan tutorial cara membrew yang enak, cara membrew V60 yang enak, atau membrew French press yang enak dan lain-lainnya. Kalau saya sih nggak ke sana. Kalau saya lebih ke bean ya. Karena seperti saya pernah bahas, kalau bean kalian memang basicnya udah enak, kalian mau diapain aja, percaya deh, pasti enak. Jadi somehow trik itu sebenarnya ya nggak apa-apa sih. Trik itu memang perlu untuk brew beberapa jenis kopi. Tapi kayaknya saya nggak mencoba ke sana. Walaupun sesekali saya iseng lah ya, brew kopi dengan metode ribet. Tapi somehow saya pikir udahlah, dengan metode yang simple, kalau kopinya memang enak, dia akan create rasa yang enak juga kok. Terus ada juga yang ngebahas tentang gilingan, ukuran gilingan mempengaruhi kalian punya range gilingan. Misalkan saya pakai Vema itu, kalau untuk V60 atau untuk filter itu di range 3 sampai 5 karena 5 itu buat biasa, kalau saya buat si cold brew. Sama gilingan juga sangat subjektif banget, variabelnya sangat banyak banget. Ada yang suka di 3 kalau pakai Vema, ada yang suka di 3,5, bahkan ada yang main-main di 2,5 malah. Jadi ya itu mah udah pasti, gilingan itu sangat mempengaruhi intensitas rasa, sangat mempengaruhi. Tapi kalau kalian punya satu jenis kopi, kalian dengan giling apapun dia akan berada di range enak yang sama, cuman kadang intensitasnya aja berbeda. Jadi sebenarnya kalau buat saya nggak ada gilingan yang baku untuk sebuah brew. Misalkan katakanlah V60, nggak ada, karena buat saya variabel untuk V60 juga luas banget untuk gilingan. Oke, bean sangat penting. Itulah kenapa dari sisi saya selalu membahasnya bean, dan belakangan saya membahasnya green bean. Nah, kalau metode semua orang bisa explore-nya dengan metodenya masing-masing. Gilingan juga. Kalau pakai Stardust Mirage, terus kayak di pumping. Barusan saya gilingnya di 2,5 ya. 2,5 itu berapa ya? 4,5 ya. 4,5 itu untuk brew filter biasanya. Jadi kalau pakai Stardust Mirage suka ada untuk brew instant cold brew ya, masih ada suka ikut nyangkut beberapa. Ini saya minum dulu, kita akan lihat sisaannya ya. Segini lah sisaannya nih, kelihatan nggak? Nah itu nyangkut sisaan. Tapi kalau pakai air panas biasa nggak nyangkut, karena saya tadi udah di pumping. Ini namanya pemaksaan pumping kalau pakai cold brew, pemaksaan banget.
Tapi ya you know lah, kalau saya memang sukanya memaksakan alat semaksimal yang saya bisa kalau saya. Jadi ya punya satu alat sebisa mungkin bisa diapain aja. Oke. Cukup kali ya saya membahas tentang si Mexico Oaxaca ini. Emang agak susah sih nyarinya. Saya mencari di beberapa Starbucks. Saya nyari di KM10, di Cibubur, di Kelapa Gading, di Moy, di Sunter Lakeside, di mana lagi ya saya cari. Ini saya cuma nemuin di Starbucks Reserve. Di Kelapa Gading kebetulan ada Starbucks Reserve dan saya iseng ke, akhirnya ya udahlah memutuskan untuk cari bin ini. Akhirnya nemu juga dan stoknya kebetulan ada. Lalu saya sekalian waktu itu beli dengan si tadinya saya tuh mau beli Kenya atau Uganda atau apa saya lupa ya. Saya soalnya belum pernah bahas Kenya yang Starbucks Reserve di YouTube ala-ala. Waktu itu sempat beli cuman nggak ada waktu buat memvideokannya. Tapi si barista bilang, ini kak jarang-jarang loh si Sumatera kopi lokal masuk ke reserve, dibilang gitu. Ini umurnya 5 tahun dan rasanya unik. Oh ya, ya udah akhirnya saya beli yang Sumatera. Jadi saya nggak beli Kenya atau Uganda, saya lupa. Atau satu lagi La Palma something lah. Tapi bukan yang udah pernah saya beli ya. Lupa lah bin apa ada beberapa bin tuh yang di Starbucks. Mungkin next time ya kalau ada budget lagi. Oke. Ini rekomen banget buat kalian memang suka explore bin-bin Starbucks tapi yang mau yang lebih playful, bukan yang bin-bin regular kayak Colombia, kayak Kenya atau breakfast blend atau beberapa regular blendnya si Starbucks, termasuk veranda misalkan ya. Ini buat saya sih layak dicoba, layak dibeli buat eksplorasi lidah kita supaya semakin kaya kosakata kita. Cukup, semoga masih ada waktu. Tadinya saya mau bikin avocato menggunakan bin ini dan si Cafe Robot, cuman nggak tahu orang rumah mau atau enggak. Kalau nggak nanti sorean saya akan bikin avocato antara pakai Mexico Oaxaca atau si Edge Sumatra. Nanti kita coba pikirkan ya. Sampai di sini. Ada pertanyaan enggak? Kayak menjelaskan sesuatu ya. Oke. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Somehow, saya buang dulu ya. Oke. Lucu ya. Saya beli beli cold brew-nya Oten ini buat air dingin di rumah aja. Sehat terus, sukses terus, semangat terus. Semoga kita semua dijauhkan dari corona. Jaga jarak, hindari kerumunan, pakai masker, konsumsi makanan dan vitamin yang membuat imun kita kuat, dan jangan lupa ngopi supaya kita tetap happy. Ciao teman-teman.